Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Ats-tsalits an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salatan ba'da an unzilat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya yang perawan. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu dari 5 perempuan yang paling mulia sealam semesta sepanjang masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fadlu Aisyah 'ala sa'irin nisa ka fadli tharid 'ala sa'ir ta'am." Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh wanita bagaikan makanan tharid, makanan yang sangat mereka sukai dibandingkan seluruh makanan. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakit keras dan dengan sakit tersebut beliau wafat, beliau senantiasa bertanya, "Aina ana ghadan?" Aku besok di mana? Menggilir siapa? Menginginkan sebenarnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau dibandingkan Khadijah lebih istimewa yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Khadijah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha afqahu nisa'il ummati 'ala al-itlaq. Wanita yang paling paham agama Islam secara mutlak, tanpa ada pengecualian. Dari situlah kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah salat dengan sebuah salat setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, melainkan beliau membaca di dalam salat subhanaka rabbana wa bihamdika. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan di dalam rukuknya dan sujudnya Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi riwayat yang kedua ada tambahan Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Riwayat yang pertama tidak. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dua-duanya boleh dibaca. Ya, dua-duanya boleh dibaca. Ya ta'awwal Quran. Apa maksudnya ta'awwal Quran? Maksudnya mengamalkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ketika turun surat An-Nasr di akhirnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih yaitu ucapkan subhanallah. Makanya beliau mengatakan subhanaka rabbana wa bihamdika wastaghfir. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma ighfirli. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau memperbanyak ucapan sebelum meninggal. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini amalan orang tua
amalan yang sudah lanjut umur. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ya Rasulullah, ma hadhil kalimat allati araka ahdathtaha taquluha?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau sering mengucapkan ini? Aku dengar engkau sering mengucapkan ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ju'ilat li alamah fi ummati, idza ra'aituha qultuha, idza jaa nasrullahi wal fath." Ila akhir surah. Artinya dijadikan untukku tanda akhir kehidupanku di tengah umatku. Kalau ada tanda itu maka aku akan mengucapkannya. Jadi beliau memang sudah tahu bahwa penaklukan kota Mekah adalah tanda beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan agar diamalkan bagi yang sudah berumur 40-an ke atas. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau subhanakallahumma wa bihamdika rabbana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Nah, baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Hadis ini hubungannya dengan bab adalah salah satu amalan yang paling bagus diamalkan saat di akhir hayat, memperbanyak pujian terhadap Allah dan istighfar. Pujian atas nikmat-nikmat yang sudah selama ini diberikan oleh Allah. Istighfar atas dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Dan ini juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang berumur 40 tahun. Allahumma bagaimana ayatnya? Surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah dan melahirkannya juga susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Antara mengandungnya sampai menyapihnya itu sekitar 30 tahun. Di sini 9 bulan, di sini 2 tahun berarti 24 bulan. Ya, sekitar 30-an tahun. Hatta idza balagha asyuddah. Sehingga ketika sudah dewasa, wa balagha 40 sanah, dan sudah berumur 40 tahun. Nah, sering-seringlah baca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lihat. Ya. Kenapa mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika? Artinya memuji Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Karena bersyukur atas nikmat Allah, pemberiannya selama ini. Dan kenapa beristighfar? Bertobat dari dosa-dosa selama ini. Ini juga bacaan surat Al-Ahqaf ayat 15. Bacaan saat sudah di akhir umur. Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku berikan aku petunjuk, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, atas nikmat yang telah engkau berikan, nikmat kepadaku, wa walidayya, dan atas wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa na'mal salih, dan beri aku petunjuk untuk beramal saleh di akhir umur. Tardah, yang engkau relai, wa aslih li, perbaikilah hidupku, wa dzurriyyati, fi dzurriyyati, dan juga keturunanku, keluargaku, inni tubtu ilaik, aku bertobat kepada engkau, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang beragama Islam. Kalau boleh saya ringkas pada ikhwah, amalan paling utama saat sudah berumur 40-an ke atas, perbanyak apa? Istighfar. Ya, perbanyak istighfar.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah salah satu amalan paling utama saat sudah tua, memperbanyak syukur, jangan memperbanyak kufur. Memperbanyak syukur. Ya, ingat nikmat-nikmat Allah yang telah dulu, yang sangat banyak, yang kita minta atau tidak kita minta, Allah kasih. Perbanyaklah syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Rabbku, berikan aku petunjuk untuk bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Memperbanyak syukur. Dan para ulama mengatakan asyukru wahsyi saya lupa. Ada pepatah Arab menarik. An-ni'mah wahsyi wa syukru rabitatuha. Nikmat itu bagaikan binatang buruan yang liar, dan bersyukur menjaganya. Bersyukur adalah menjaganya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang keempat, an Anas radhiyallahu anhu qala, inna Allah azza wa jalla taba'a al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih hatta tufiya aktsara ma kana al-wahyi muttafaqun alaihi. Yang artinya sesungguhnya Allah menurunkan wahyu banyak berulang-ulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, sampai beliau wafat. Banyak sekali wahyu yang baru turun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Semakin mau meninggal, semakin memperbanyak amal saleh. Semakin mau meninggal, semakin memperbanyak amal saleh. Buktinya apa? Buktinya semakin beliau meninggal, beliau diperbanyak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwa semakin mau meninggal, semestinya semakin memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Dari hadis ini kita lihat Allah memberikan wahyu berkali-kali, berurut-urut kepada Rasulullah SAW agar semakin banyak amalnya di akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir, hadis yang kelima dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi", rawahu Muslim. Setiap hamba dibangkitkan sesuai dengan kematian di atasnya. Kebangkitan seorang hamba sesuai dengan apa yang dia mati di atasnya. Kalau dia meninggal di atas membaca Al-Quran seperti Utsman bin Affan, maka dia dibangkitkan dalam keadaan baca Al-Quran. Kalau dia meninggal saat mengumandangkan azan, maka dia dibangkitkan dengan mengumandangkan azan. Yub'atsu 'abdun 'ala kulli yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata. Setiap hamba dibangkitkan sesuai dengan saat dia meninggal. Seorang yang meninggal saat bertalbiyah menunaikan ibadah haji, maka nanti dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Seorang yang meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah, dibangkitkan dalam keadaan penuh dengan luka, warnanya warna darah, baunya bau minyak wangi misik, dan seperti itu. Kebalikannya, seorang yang meninggal di atas sebuah maksiat,
dia akan dibangkitkan dengan maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang yang makan harta riba tidak bangun dari kuburnya kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Dibangkitkan sesuai dengan kematian di atasnya. Maka hati-hati punya kebiasaan yang jauh dari ketaatan. Meskipun mubah, terutama di akhir umur. Ya, ada orang biasaan main golf, padahal sudah berumur 60-an. Maka lebih baik dikurang-kurangi sudah. Ada orang kebiasaan naik sepeda, padahal sudah berumur 60-an, lebih baik dikurang-kurangi. Lebih baik banyak di rumah baca Quran, kemudian pergi ke masjid, maka dia diwafatkan di atasnya. Al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Wa yub'atsu ala ma mata alaih, dan akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Ya, cari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Faedah dari hadis ini adalah bahwa perintah untuk manusia agar memperbagus amalnya, karena itu yang nanti akan menemaninya di padang mahsyar, sehingga dia diwafatkan di atas apa yang ia mati di atasnya. Ya. Sudah tua, sering baca Quran, berarti dia mati dalam keadaan baca Quran apa Quran? Quran. Ya. Pak, berita, terutama yang sudah tua, berita. Tian tahu berita, kada tahu dianggap kada bungul, tahu tidak dianggap pintar. Ya, saya pernah dulu ini pengalaman. Saya ini penggemar dulu majalah bola, koran bola, antum tahu kan? Koran bola. Saya hafal tuh klub-klub pemain-pemain, hafal. Pokoknya yang berkaitan dengan bola saya lahap tuh, suka baca dulu. Nah, masuk tahfidz Quran karena punya target cuma 2 tahun di pesantren tahfidz, harus selesai 30 juz sampai tasmi' kubra 30 juz. Maka itu kebiasaan saya hilangkan. Saya ganti dengan baca Quran. Selesai benar-benar 2 tahun. Selesai 30 juz. Tasmi' kubra. Habis itu saya mencoba baca lagi nih koran bola. Paling cuma beberapa jam saya sudah tahu kabar bola dari mulai saya tinggalkan sampai saya baca saat itu. Artinya nggak nambah-nambah, seitu-itu aja. Makanya kan di zaman sekarang terutama ada anak-anak Gen Z, istilahnya FOMO. Missing out, fear of missing out, takut ketinggalan berita. Fear of missing out, takut ketinggalan berita. Ada apalah? Aku kenapa ada tahu lah? Nah, itu anak-anak muda Gen Z umur yang tahun 98 sampai 2010-an. Ya. Kelahiran 98 sampai 2010-an itu Gen Z. Yang sekarang umurnya 25, sekarang jadi abah, mama, anak-anaknya Gen Alpha ya. Yang apa-apa harus pakai gadget. Ya. Kalau ditanya perkalian pengurangan tidak tahu, 12 kurang 7 berapa nggak tahu. Ya. Kenapa? Karena sibuk dan maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama jika sudah melalui umur 40-an. Ya.
Setengah aja tuh. 1/4 lagi. Karena 3/4-nya sudah. Nah, kalau sudah yang umur 60-an, ada nih ya, bonus. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Maka akhirilah hidup kita dengan banyak bersyukur dan banyak beristighfar. Para ulama mengatakan, ajibtu min qaumin halaku wa ma'ahum najatuhum. Aku heran, ada orang binasa padahal mereka ada penyelamatnya. Apa penyelamatnya? Istighfar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh luar biasa bagi siapa yang mendapati di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Dan ini memerlukan petunjuk dari Allah. Zikir, beristighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, istighfar, sholawat, zikir secara umum. Itu adalah murni petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena dia adalah amal mudah, tidak memerlukan biaya, kekuatan, keringat, darah, tetapi tidak ada yang mengamalkannya kecuali diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman yang banyak sekali hal-hal yang melalaikan. Ya. Scroll. 2 jam, 3 jam enggak kerasa. Habis, coba itu ganti dengan astagfirullah. Sampai seperti orang bernafas istighfar. Alangkah banyaknya pahala yang dia dapatkan. Makanya Imam Utsaimin mengatakan, hatta tatayaqqan, sampai kamu yakin anna dzikra tawfiqun minallah, bahwa berzikir itu adalah petunjuk dari Allah, fa innahu min ansaril a'mal wa la yadhkuru illa man waffaqah. Sesungguhnya zikir adalah amalan paling mudah, tapi tidak ada yang berzikir kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak zikir para ikhwan yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW sudah menggambarkan orang yang berbanyak zikir. Jauh bedanya. Mathalul ladzi yadhkur rabbahu alladzi la yadhkur rabbah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Sangat jauh bedanya. 5 keutamaan bagi yang berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan paling terbaik kalian? Wa azkaha 'inda malikikum. Paling suci di sisi Allah amalan ini. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa khairin lakum min an tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Lebih baik bagi kalian lebih baik bagi kalian daripada kalian berjihad. Kalian menebas leher musuh kalian atau kalian ditebas lehernya. Wa khairin lakum min infaqidz dzahab wal walad. Lebih baik bagi kalian daripada bersedekah emas dan perak. Apa amalan tersebut mengalahkan 5 keistimewaan? Yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah SWT. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi 100 kali di pagi hari, dan sore hari, menghapuskan dosa walau sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Coba, ada orang di hari Jumat lisannya tidak bersolawat atas Rasul. Heran gitu. Hari Jumat, hari yang paling dianjurkan untuk memperbanyak solawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Terus perbanyak. Bikin challenge diri sendiri. Bikin tantangan. Jumat ini harus sekian. Jumat ini begini. Bikin tantangan untuk diri sendiri. Memperbanyak salawat. Di saat orang-orang di sana bersalawatnya menyimpang.
Ada soldut, sholawat dangdut. Ya. Yang lagu Arab dikira sholawat. Nah, kita bersolawat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sholawat itu ibadah agung, dicemari dengan perbuatan-perbuatan yang nista. Ya, joget-joget laki-laki perempuan dengan backdropnya sholawat, majelis sholawat. Tapi sebenarnya konser musik dibalut dengan kata sholawat. Nah, itu penyimpangan. Kerjakan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Terutama hari Jumat. Ya. Mengucapkan 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, paling dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mengucapkan 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul kalami ilallahi arba'. 4 kalimat yang paling dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hamdu ala kulli syai'in. Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, aminal hasanat la ilaha illallah." Wahai Rasulullah, apakah ucapan la ilaha illallah termasuk amal saleh? Kata Rasul SAW, bal afdalul hasanat. Bahkan seutama-utama amal saleh ucapan la ilaha illallah. Berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi yang saya sebutkan istighfar, terutama yang di akhir umur. Ya, berbanyak tasbih subhanallah wa bihamdi. Allahumma ighfirli dan seterusnya. Nah, ini yang bisa disampaikan wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ada yang langsung Bapak? Silakan. Yang hadir langsung di majelis. Begini, orang berzikir dengan lisan itu sudah mendapatkan keutamaan yang sudah disebutkan. Lebih lagi kalau dibarengi dengan qalbu, maka lebih istimewa lagi. Tapi tidak mengapa orang berzikir sambil mengerjakan yang lain, sambil nyetir. Bukankah Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah saat berdiri, duduk dan berbaring. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita mengerjakan sesuatu, berzikir kepada Allah Subhanahu. Saya pada ikhwah sering sekali melihat entah laki-laki entah perempuan umur paruh baya, 40 ke atas, 50 ke atas. Kadang di pesawat yang minimal pesawat itu 40 menit minimal lah. Itu nini main game. Sudah ngalih melihat. Nah, ya Allah nih dalam hati nih jangka astagfirullah. Berapa dapat faedah? Kemudian ada alasan nanti. Kan kadang mengganggu orang. Ya akhi, kita tidak mengganggu orang, iya. Itu istimewa, bagus. Tetapi menggunakan waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrih fima afnah. Seorang hamba tidak akan bergeser kedua telapak kakinya sampai di hari kiamat sampai dia ditanya. Pertama kali pertanyaannya dari 4 pertanyaan, umurmu kamu habiskan untuk apa? Ada yang ulun pernah sepesawat dan ulun kebiasaan kalau di pesawat gurih. Karena itu waktu paling sudah, karena kegiatan pengajian sudah selesai, gurih. Agar turun pesawat ada kegiatan lain, bisa mengerjakan yang lain. Ada orang di samping nonton anime, Weebus, ya anime, tonton. Subhanallah. Belum lihat jenggotan.
Ya. Berumur mungkin paruh baya 40, 50. Yakini baik-baik. Tsumma latus'alunna yauma idzin. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya pada waktu itu nanti di hari kiamat tentang nikmat. Salah satu nikmat adalah waktu luang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah min." Sesungguhnya yang paling pertama akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah an yuqal, dikatakan kepadanya, alam nusihha laka jisma wa nurawwika minal ma'il barid. Bukankah telah kami berikan waktu sehat untukmu, kamu gunakan untuk apa? Ya. Banyak waktu-waktu yang terbuang percuma. Dan para ulama mengatakan al-waqtu ra'su malil insan. Waktu itu modal bagi seseorang manusia. Waktu. Kalau orang pedagang ingin berdagang, dia memerlukan modal. Kalau tidak punya modal, maka tidak bisa berdagang. Kalau tidak bisa berdagang, tidak dapat untung. Begitu pula umur itu adalah modal. Kalau habis umur tidak bisa beramal, tidak bisa beramal. Dan subhanallah, perhatikan. Ada ayat yang berbunyi begini, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah celakanya aku. Coba aku beramal untuk kehidupanku ini. Coba antum bertangguh. Alangkah indahnya aku beramal untuk kehidupanku ini. Kehidupan ini yang dimaksud kehidupan mana? Dunia atau akhirat? Akhirat. Makanya nanti di hari kiamat ada orang menyesal, dua jenis manusia penyesal. Yang pertama pasti sudah, itu orang yang malas atau orang yang bermaksiat, tidak beramal saleh. Itu pasti menyesal. Yang lebih luar biasa lagi, orang yang taat menyesal. Kenapa? Karena kenapa kada menambah amal. Ya, itu penyesalan di hari kiamat. Kenapa kada menambah amal? Coba lihat tuh yang menambah amal di atas sana ya. Kenapa aku sampai sini aja? Nah, itu. Jadi orang yang beramal soleh pun akan menyesal di hari kiamat. Itu salah satu tafsir disebutkan oleh para ulama. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah indahnya coba aku beramal untuk kehidupanku, yaitu di akhirat. Salah satu bentuk penyesalan di akhirat adalah orang saleh menyesal. Kenapa? Karena menambah amal. Baca Quran misalnya. Kenapa? Kenapa baca Quran cuma 1 halaman per hari? Kenapa kada 2? Nah, contohnya. Zikir. Kenapa istighfaran cuma 100? Kenapa kada 200? Nah, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak mengapa berzikir dengan lisan. Ya. Meskipun kita sedang nyetir, sedang duduk di pasar, nunggu warung, guru sedang mengerjakan ataupun menunggu di halte dan seterusnya. Maka istilah dengan istighfar. Wallah. Bagaimana cara membantu seorang nenek yang sudah usia lanjut tapi belum sempat bertaubat dan belum bertauhid di usianya sekarang, yang sudah sangat tua dan sudah tidak normal lagi jiwanya sehingga sudah tidak bisa lagi dibimbing untuk beribadah? Pertanyaan ini agak terlalu, mohon maaf ya yang bertanya, berlebihan. Begini para ikhwah, nenek kakek kita yang sudah tua, mereka ketika sudah beragama Islam, sudah mereka di atas tauhid. Jangan dicabut tauhidnya. Kecuali yang jelas bahwa mereka melakukan kesyirikan. Jadi jangan seperti antum mengira bahwa saya sudah mengenal dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah salah. Kemudian ini yang Tuhan ini belum kenal, berarti mereka tidak bertauhid. Nah, asal hukum mereka adalah ahli tauhid, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pada saat itu kembali ke hukum asal, mereka muslimin, kaum muslim.
Nah, kalau mereka bisa dibimbing untuk memperbanyak istighfar, lebih afdal. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan ini, sudah tidak normal lagi jiwanya, mungkin ingatannya. Kalau sudah tidak, ingatannya sudah tidak normal, maka lepas tanggung jawab. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jangan terlalu memvonis mereka ini bukan ahli tauhid. Enggak. Lihat hukum asal mereka muslim. Wallahu a'lam. Benarkah usia di atas 40 tahun amalan yang lebih utama banyak untuk umat atau jamaah daripada amalan pribadi? Jawabannya bukan hanya umur 40 tahun, tetapi amalan yang bermanfaat untuk orang lain lebih afdal daripada amalan yang hanya khusus untuk diri sendiri. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyun nasi khair, manusia mana yang paling terbaik? Beliau menjawab, anfa'uhum, yang paling bermanfaat. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, in istata'ta an tanfa'a akhaka man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang sanggup untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Jadi para ulama mempunyai kaidah al-ibadah al-muta'addiyah khairun min al-ibadatil qasirah. Ibadah yang bermanfaat untuk orang lain lebih baik daripada ibadah yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Makanya beliau bersabda, ahabbul amali ila Allah sururun yudkhilu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Contohnya, tut'imu ju'an, tatrudu anhu ju'an, menghilangkan lapar orang. Wah, itu luar biasa. Semakin dia berterima kasih, semakin dia tersenyum, itu pahalanya semakin besar. Wa taqdi anhu dainan. Ada orang 3 hari 3 malam tidak bisa tidur gara-gara hutang, lalu pian datang, nih bayar hutang pian. Oh, subhanallah. Asalnya tidak mau ke Masjid Al-Amin karena ada Pak Haji yang menghutanginya di sini. Kemudian Pak Haji itu ngomong, halal sudah, ayo ya ikut umpat majelis ilmu. Senang. Ya. Nah, itu bermanfaat untuk orang lain. Saya pernah di Saudi, ada LSM, nama LSM-nya Tafrijul Kurubat, menghilangkan kesusahan. LSM namanya Tafrijul Kurubat, menghilangkan kesusahan. Apa tugas LSM ini? Mencari janda-janda, banyak anak, sudah tua, ada kalau nikah lagi, dicarikan donatur-donatur dikasih. Ya. Mungkin suaminya meninggal, mungkin suaminya masuk penjara atau apa. Sedangkan ini kan harus tetap hidup. Nah, seperti itu. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wala an amshi ma'a akhin fi haja ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra." Sungguh aku berjalan bersama saudaraku sampai habis keperluannya, maka lebih aku sukai dibandingkan aku beriktikaf di masjidku, di Masjid Nabawi selama sebulan. Iktikaf di Masjid Nabawi 1 kali sholatnya 1000 sholat. Belum 5 kali sholat, belum sunnahnya, belum tarawihnya. Kalah pahala itu dengan mengawani bini ke pasar. Mulai saat ini para laki jangan lagi aku madangi sini aja lah, aja kamu pasar itu. Kawan nih, licak-licak kawan di situ. Apalagi kadang-kadang ada sebagian perempuan yang nawar sejam kada jadi ya pulang. Ya. Habis itu dibuliki pulang sih, tawar lagi. Padahal bedanya cuma 50.000 kadang-kadang. Maka temani istri ya sampai selesai urusannya. Wallahu a'lam. Mohon nasihat dan bagaimana harus bersikap menghadapi suami yang lagi futur. Hampir 1 tahun suami futur untuk sholat subuh. Alasannya karena susah bangun. Subhanallah. Sudah menyalakan alarm tetapi tetap tidak bisa bangun. Terkadang saya juga yang mengajak untuk pergi kajian. Bahkan yang 1 minggu sekali bisa lalai tanpa pergi kajian. Mohon nasihatnya. Jawabannya para ikhwah, berdoa sama Allah.
Karena doa miftah kulli khair. Doa itu kunci kebaikan. Saya punya cerita bagaimana ajaibnya doa, meskipun ini tidak berkaitan dengan pertanyaannya. Tapi saya ingin bercerita ajaibnya doa. Ada dua orang, seperti santri-santri ini kan ada kadang-kadang teman bestie dia kemana-mana gitu ya. Lalu mereka bertengkar. Akhirnya tetap saja kan satu kamar tapi kan bepandiran. Satu kelas kan bepandiran. Satu majelis ilmu kan bepandiran. Di halaqah tahfidz kan bepandiran. Lalu yang satu kan capek. Orang bertengkar itu kan capek. Yang satu berdoa setelah asar hari Jumat sebelum maghrib. Ya Allah, alif baina qulubina. Ya Allah, satukan hati kami lagi. Terus berdoa. Tidaklah orang ini menurunkan tangan kecuali kawannya tadi langsung minta halalah. Ini istimewanya doa. Jangan remehkan doa. Ya. Dan malas adalah sifat karakteristik yang paling dominan dari orang munafik. Dan penyebabnya ketidakikhlasan. Jadi obatnya yang kedua adalah tegakkan tauhid. Ikhlaskan niat, niscaya akan semangat. Ya. Tidak usah coba saya kasih challenge yang mau umroh, mau haji, saya kasih challenge. Haji umroh tanpa jepretan foto dan video tanpa status. Bisa nggak? Bisa. Daripada pian masuk raudhah sambil live TikTok, Allah. Semakin banyak yang ngasih gift, semakin nangis. Itu bagaimana keadaan hatinya? Coba bandingkan dulu. Ketika tidak ada media sosial, tidak ada video, tidak ada jepretan foto, tidak ada status. Bagaimana indahnya hati kita. Ya. Kasih challenge itu. Maka ikhlaskan niat. Itu salah satu obat agar semangat beribadah kepada Allah SWT. Ikhlaskan niat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, yaitu ikhlas. Kemudian istiqamah, semangat beribadah. Ya. Ikhlas menghasilkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, gunakan sebab-sebab kauni, di antaranya tidur cepat. Ya. Kemudian saya pesan kepada istri, jangan dimarahin suaminya yang kayak begitu. Maaf ya nih, karena awalnya lu jadi contoh panutan. Laki macam apa? Ya, jangan dimarahi suaminya, tapi dekati, jadikan dia teman. Ayo, kita bisa. Teman, kalau bahasa orang zaman sekarang, supporting system. Teman yang mengajak. Ya, karena kalau dimarahin, pusing sidinnya. Ya. Kemudian ada yang kawan di WA yang menyayang-nyayangi sidin. Nah, jadi sudah. Ya, pusing sidin. Tapi, ayo, bisa, pian bisa, insya Allah kita bisa. Nah, seperti itu. Ya, itulah fungsi istri yang saleh. Wa zaujatan mu'minah tu'inuhu ala dini. Sebaik-baik harta bagi seorang lelaki adalah istri yang salehah yang menolong penegakan agama suaminya. Garis bawah itu baik-baik. Sebaik-baik harta bagi seorang lelaki adalah istri yang salehah yang menolong penegakan ibadah untuk suaminya. Jadi saya pesan kepada istri, jangan dimarahin, tapi ayo bisa. Yang terlambat sekarang, ayo bisa. Ayo bisa. Sampai akhirnya benar-benar dia berdamai dengan dirinya dan taat kepada Allah karena iman. Karena iman. Nah,
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian bagaimana cara supaya tidak tidur lagi setelah subuh ya Ustaz? Nah, ini memadar ngarannya. Hal ini benar sangat sederhana, tapi selalu ngantuk dan harus ditidurkan karena jika dipaksa akan pusing kepala. Itu hanya ilusi, pusing kepala hanya ilusi. Ya. Seperti kalau seseorang memaksa dirinya, dia akan bisa insyaallah. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang berjuang di jalan kami, menghilangkan hal-hal yang tidak bermanfaat, di antaranya adalah tidur setelah subuh tanpa ada uzur syar'i, maka kami akan mudahkan untuk dia tegak mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Seperti contoh misalnya, habis sholat subuh, ada mushaf, ada HP. Ini kalau baca mushaf Al-Quran, maka matanya padas. Hurufnya di mushaf itu goyang-goyang. Ya. Kemudian baru a'udzubillahi minasyaitonir. Itu kadang lama itu. Teruskan saja sampai akhirnya godaan syaitan itu hilang. Ini mujarab sekali. Ya, hilang. Dia akan nanti dikalahkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah pegang HP, cagat matanya. Pagar laut 30 km. Waduh. Berita maksudnya. Enggak akan selesai itu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hal yang patut dilakukan adalah mujahadah. Berjuang, mau tidak mau harus berjuang untuk bisa taat kepada Allah, berjuang. Dan dalam ala qadri istihadina ala qadri at-taufiq min Allah. Sebesar perjuangan kita, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah. Apalagi nih saya sering sebagai konsumen sering sekali mengeluhkan warung-warung tutup habis subuh, tutup. Padahal habis subuh itu berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Makanya lihat acil-acil yang berjualan nasi kuning itu berkah ini. Banyak yang mengungkap. Ya, kadang-kadang bengkel tutup, apalagi obat tutup. Ya. Buka jam 9, jam 10. Ya. Memadar sampai panas bantal hanya bangun. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakanlah, berusahalah sambil minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu kami sudah berusia di atas 60 tahun tapi masih banyak melakukan bid'ah baik dalam sholat maupun zikir. Kami sudah mencoba menasihati namun qadarullah belum Allah beri hidayah. Dan saat disampaikan kebenaran justru beliau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati. Jika saat ini kami tidak menasihatinya lagi dan membiarkannya, apakah kami berdosa? Enggak, tetap nasihati. Cuma nasihatinya jangan seperti kita menasihati anak kita. Kerjakan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Waqfid janahaka minadz-dzul. Rendahlah hati kepada orang tua. Menasihati itu asalkan gini pada itu. Asalkan orang tua tidak melakukan kesyirikan. Ya. Maka perbuatan-perbuatan bid'ah kita tetap nasihati. Nasihati. Tapi tidak, Mak, coba pengen duduk sini, Mak. Allah berfirman, Mak. Nah, ini susah diterima. Ya. Contoh misalnya ada abah. Abah masih suka nonton sinetron, angling apa tuh. Nonton sinetron kayak itulah. Ya. Kita waktu menjenguk melihat kan kebiasaan si jin.
Maka pada saat itu, kapan menasihatinya? Jangan pas di situ. Pas hendak bulik, hendak mau masuk mobil, hendak naik kendaraan. Sampai gini sudah nonton angling tuh. Cus menyungur sudah. Jadi tidak ada potensi untuk apa? Debat. Orang tua pasti akan malu setelah itu nanti. Dan itu dengan bahasa yang lembut, santun, tidak seperti mengajari anak kecil. Dan jangan lupa berdoa. Itu satu. Yang kedua, ganti yang dianggap bid'ah tadi, ganti dengan yang sunnah. Tapi pelan-pelan. Pernah suatu kejadian, seorang anak ingin mengganti amaliyah ibunya. Ibunya ahli ibadah, tapi ibadahnya ibadah bid'ah. Habis maghrib sampai isya, apapun yang terjadi aku di atas sejadah. Aku udah urusan, anakku behera di situ, urusan aku di atas sejadah. Lalu dikatakan oleh sang anak, "Ma, itu amalan pian bid'ah." Bapak disuruh aku nonton televisi. Dah, penuh. Maka pada saat itu diganti dengan amalan yang sesuai dengan sunnah. Dicarikan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah. Dan pelan-pelan. Karena itu kan sudah bertahun-tahun mengakar di dalam kehidupan beliau. Diganti dengan seenaknya saja, maka itu tidak hikmah. Ya. Dan seperti yang saya ungkap tadi, selama bukan kesyirikan, ya, maka pelan-pelanlah. Wallahu a'lam. Jika kita mempunyai banyak anak dan ekonomi orang tua hanya mampu menyekolahkan lebih tinggi kuliah salah satu anak, apakah ini termasuk kezaliman kepada anak-anak lain? Ini mungkin berkaitan dengan tadi malam, yaitu berbuat adil terhadap anak-anak. Ya, berbuat adil terhadap anak-anak. Maka jawabannya adalah Allah membebani seseorang sesuai dengan kemampuan. Ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Hendaknya seorang kepala keluarga menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Yang diluaskan rezekinya sesuai dengan kemampuannya, yang disempitkan sesuai dengan kemampuannya. Apabila ternyata orang tua cuma bisa satu anak untuk menyekolahkan, maka anak-anaknya ridha lah, karena orang tua tidak sanggup. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Mana lebih utama menyuruh anak-anak yang umurnya masih 7 tahun ke masjid sholat berjamaah tanpa diawasi oleh abinya, ataukah cukup disuruh sholat di rumah saja? Umur 7 tahun sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang sholat, mana yang bukan sholat, mana yang masjid, mana yang sekolahan. Maka lebih baik dia ke masjid kalau seandainya tidak menyulitkan, tempatnya tidak jauh, kemudian aman dan seterusnya. Wallahu a'lam. Karena ini untuk kebiasaan. Kalau kita berzikir pagi, petang atau zikir-zikir lain tapi sambil bekerja atau berkegiatan, apakah masih bernilai pahala? Karena kadang-kadang hanya sebatas lisan saja tetapi tidak terasa di qalbu. Ini sudah kita jawab tadi. Ya, tentunya yang memakai dengan qalbu lebih utama daripada yang hanya dengan lisan. Tetapi kalau dengan lisan dia berzikir dan tidak terlalu diresapi dalam qalbunya, tidak mengapa. Dan sudah gugur salah satu syariat zikir pagi atau zikir petangnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.